Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita terus saling mendoakan agar kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita dalam segala hal. Hari ini Rabu 26 Februari tahun 2025, kita berjumpa dalam sapaan harian GKJ Manahan Surakarta. Dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang mengampuni. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Surgawi, sungguh kami mengucap syukur ya Allah, atas keindahan-keindahan yang sudah boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Ya Allah, Engkaulah yang kami puja, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani-Mu, untuk selalu sukacita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, untuk mengampuni mereka. Tuhan, saat ini sungguh kami rindu sapaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 4 yang mengatakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya titik utama dari nasihat Yesus terletak pada kebaikan hati Allah. Pengampunan yang terbuka lebar dan berlimpah ruah ditegaskan di akhir nasihat Yesus. Memang ada peringatan yang disertai hukuman bagi siapa saja yang terus berkubang dalam dosa. Ada konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Namun, di atas itu semua, meluapnya ampunan menjadi nasihat Yesus yang utama. Sejatinya, mengampuni tidak hanya berguna bagi orang lain yang berbuat kesalahan. Mengampuni justru pertama-tama menjadi upaya kita membersihkan hati dari kebencian dan dendam. Ada ilustrasi cerita seorang pemuda yang sukses. Dia seorang guru sekaligus kepala sekolah, dan dia pemilik sekolah swasta yang bonafit itu. Suatu malam dia datang ke rumah gurunya yang sudah tua dengan berbagai bingkisan hadiah bagi guru yang diidolanya, yang menjadi inspirasi hidupnya. Pemuda itu berkata, "Bapak masih ingat saya? Saya dulu murid Bapak yang pernah nakal, mencuri amplop kecil berisi uang SPP teman yang hidupnya pas-pasan, bahkan berkekurangan." "Bapak sudah lupa, Nak? Coba kamu cerita." "Bapak ingat? Waktu itu Bapak menyuruh kami semua menghadap ke tembok dengan mengangkat tangan kami dan meletakkan di dinding serta menutup mata kami dengan setangan leher pramuka kami masing-masing.
Lalu Bapak menggeledah saku kami satu demi satu. Dan Bapak menemukan amplop kecil uang di saku saya. Dan Bapak terus menggeledah saku teman-teman yang lain. Saat itu saya sangat takut dan malu sekali. Terlebih saat Bapak mengatakan, "Buka penutup mata kalian, Bapak sudah menemukan uangnya. Ini nak, uangmu. Sekarang cepat bayarkan ke petugas SPP." Anak itu langsung menerima uangnya dan lari keluar kelas. Dan saya menunggu kapan Bapak memanggil saya. Tapi sampai lulus sekolah, Bapak tidak pernah memanggil saya. Waktu itu Bapak hanya mengatakan, "Bagi yang mengambil, cukuplah meminta ampun pada Tuhan secara pribadi. Sebagai konsekuensi, berikan uang persembahan pada Tuhan dari uang sakumu selama seminggu." Saat itu saya sangat menyesali dosa saya. Saya berikan uang saku saya selama 1 bulan untuk Tuhan dalam persembahan. Saya tidak habis pikir, kenapa Bapak tidak memarahi atau membenci saya. Bapak sama sekali tidak mempermalukan saya di hadapan teman-teman. Bapak tetap baik, sayang, dan selalu tersenyum pada saya. Seakan tidak terjadi apa-apa pada saya. Kenapa, Pak? Karena Bapak memang tidak tahu kalau yang mengambil uang itu kamu, nak. Sebab waktu itu Bapak pun juga menutup mata Bapak dengan tangan leher Bapak. Dan Bapak tidak menghitung di orang keberapa Bapak menemukan amplop uang itu. Karena Bapak tidak ingin membenci atau mendendam murid Bapak sendiri. Terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah menyelamatkan harga diri saya. Sungguh, hari itu adalah hari yang sangat memalukan dalam hidup saya. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah, bahkan orang yang menyakiti kita. C.S. Lewis mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam diri kita. Untuk itu, di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan tertulis, "Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Amin. Tuhan Yesus memberkati.